Halo guys. Aku gak pakai poni dulu deh ya hari ini. Aduh, poni aku gak bisa diatur guys. Poni aku jadi poni barcode guys. Poni aku gak bisa diatur. Halo guys, selamat datang. Selamat datang guys. Akhirnya aku IDL live lagi ya teman-teman. Aku gak lagi ngapa-ngapain sih guys. Kalian tahu gak? Kalian tahu P5 nggak? Kalian ngerasain kurikulum merdeka guys? Guys, kalian gimana guys? Aku lulus 5 tahun yang lalu. Berarti kamu udah umur berapa sekarang? Kamu udah kepala 2 ya? Aku kepala 10. Kamu berarti umurnya 100 tahun. Kalau aku ngerasainnya tuh sekarang, aku ngerasain kurikulum 2013 sama kurikulum merdeka guys. Gitu. Aku apa ya? Kan kurikulum merdeka kan baru diterapin gitu kan 3 tahun yang lalu gak sih? Ya kan? Tahun 2021 kah? Atau tahun berapa kah? Tapi pokoknya kelas 3 SMP sama 3 SMA sekarang baru ngerasain kurikulum merdeka guys. Kalau tahun kemarin tuh masih kurikulum 2013. Aku angkatan terakhir di kelas 3 SMP yang merasakan kurikulum 2013 guys. Gitu guys. Terus aku baru ngerasain nih kurikulum merdeka. Aku ngeliat adik kelas yang kelas 7, kelas 8 ya, selama aku kelas 9. Aku ngeliatnya kayak mereka tuh banyak jualan guys, banyak jualan, banyak proyek. Kadang tuh apa ya, satu hari itu misalnya apa ya, di suatu hari itu dikosongin jam pelajarannya demi lihat mereka pentas guys. Mereka pentas banyak banget kayak tradisional gitu. Ada yang silat loh guys, ada yang silat, ada yang tari merak guys. Ada yang tari merak, habis itu ya itu angklung, main angklung, paduan suara plus angklung. Terus apa lagi? Gitu guys, pokoknya berhubungan dengan tradisional gitu. P5-nya aku ngeliatin tuh ada juga pas mereka tuh bikin bazar terus kita disuruh beli. Disuruh habiskan duit kita di mereka saja gitu. Aku pernah guys, aku beli dagangan mereka, terus aku dapet photocard juga guys. Aku dapet photocard Blackpink. Mereka kasih loh photocard gitu.
Iya, biar laku guys. Hanya mereka menemukan metode bagi-bagi photocard. Ada banyak guys, kayaknya ada NCT, ada apa gitu. Gitu guys. Lucu ya, iya lucu. Terus P5 sekarang aku baru ngerasain kan. Aku sekarang tuh lagi disuruh kayak bikin ini guys, bikin alat peraga. Jadi kita wawancarain dulu guru-guru SD kelas 4 sampai 5 guys. Wawancarain kayak gitu. Abis itu Abis itu ditanya-tanya menurut Bapak Ibu guru, alat peraga yang kita rencanain ini bagus gak? Dapat membantu pemahaman siswa gak? Gitu. Terus aku salah grup chat guys. Aku malah nanya P5 ke grup Gen 12, bukan ke grup P5 aku. Aku nanya, woi kalian udah bikin alat P5 belum? Kayak, terus tiba-tiba ada notif dari Nina. Hah? Kata Nina teh, hah? Sambil kirim emoji berpikir. Terus aku bingung, lah kenapa si Nina jawab ini? Kan aku kirimnya ke grup ini ya. Kenapa Reji juga ikutan jawab kayak P5 apa? P5 Pancasila gitu. Aku bingung lah. Pas dilihat ke grupnya, waduh, salah grup chat aku salah grup chat guys. Aku pikir kayak aku udah di grup chat yang benar. Sumpah aku pernah salah grup chat berkali-kali sih. Waktu pandemi juga pernah, malu banget. Aku kirim pap guys. Aku maunya kirim papnya, aku kayak lagi nyobain seragam gitu. Terus aku pengen ngirim pap ke circle aku kan, habis itu lihat nih seragam aku, bagus gak? Gini, taunya aku ngirimnya ke grup kelas. Kayak oh my god. Ya guys, aku kirimnya ke circle aku. Circle, you know circle lingkaran. Tapi untungnya aku tuh nyadar, kayak langsung dalam hati tuh duk gitu. Kalian tahu gak sih rasanya duk maknyos gitu? Aku langsung hapus guys detik itu juga. Untung aku sadar loh. Untung belum dilihat siapa-siapa loh. Maknyos. Berarti orang tua siswa ikut lihat dong? Enggak lah, kan isi grupnya tuh siswa sama guru guys, guru wakil kelas. Emangnya grup kelas kalian ada orang tuanya guys? Kalau aku sih orang tua sama siswa terpisah guys. Aku sama orang tua terpisah. Orang tua punya grup sendiri, anak ya anak. Aku sih begitu ya guys. Gak tau kalau kalian gimana. Makasih Ici, emas batangnya Ici. Poi. Kalau grup orang tua biasanya untuk dikirim surat edaran gitu guys. Kayak parenting, ada parenting guys. So, sekolah aku sering ada parenting di sekolah kan. Terus orang tua wajib datang. Nah, dikabarinnya lewat grup itu kadang, atau enggak ada aplikasinya gitu, kita download. Ntar ada notif
surat undangan terbuka untuk orang tua siswa. Gitu guys. Parenting apaan guys? Ya ampun. Parenting itu ya parents. Namanya aja udah parents guys, orang tua. Kelas untuk orang tua guys. Itu kelas untuk orang tua guys. Itu mengajarkan bagaimana cara mengembangbiakan anak Anda seperti apa. Nah, Anda harus mengikuti parenting gitu. Gitu guys. Iya. Parenting itu kayak cara didik orang tua kepada anaknya. Gitu guys. Parenting emangnya penting ya? Wah, parah ini. Parah ini ya. Tuh, penting lah. Tuh udah dijawab ya guys sama kolom komentarnya, katanya penting lah. Gitu. Kalau gak penting sebaiknya Anda child free aja ya guys. Anomali terfavorit, aku tung sahur guys. Aku tung sahur. Bang Fajar sama Ribi ada dong guys. Di tanggal 26 aku ada VC. Ada video call guys aku. Kalian video call gak sama aku? Ntar tanggal 26. Tanggal 26 kalian VC juga sama aku. Aku kasih tahu loh dari sekarang. Aku ada VC tanggal 26. Oh, tipsal berarti banyak guys yang VC sama aku. Tipsal. Ih, kalian jangan gitu dong. Jangan tipsal dong. Kalian ikut meramaikan dong. Jangan tipsal dong. Biar aku bisa berkenalan sama banyak orang. Iya, aku enggak tuh. Makasih ya yang udah VC sama aku. Ditunggu ya kehadirannya. VC sama Ripka Budiman. Tipsal maksudnya VC. Oh gitu, berarti banyak ya yang VC sama aku. Tuh guys, testimoni VC sama Ripka guys. Makasih ya guys yang udah VC sama aku. Ripka, aku hari ini ulta ucapin dong. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga rezekinya berlimpah ya. Amin. Ya guys, ditunggu ya kehadirannya di VC aku tanggal 26. Ribitun dulu, ya ampun. Ribitun itu susah loh guys, itu buatnya susah guys. Ntar deh, ini masih ada kok ribitunnya ya. Ya masih ongoing kok ribitunnya. Ditunggu ya ribitunnya. Itu walaupun skill gambar aku masih sepele, tapi itu aku bersusah payah guys untuk mewujudkan ribitun itu. Makasih Kak Mandala, Mas Bataya, Kak Mandala. Itu aku bersusah payah guys bikin gambarnya. Aku kayaknya harus berguru ke
ke Kak Pia guys, ke Kak Pia JKT48 virtual. Aku harus berguru guys. Makasih Kak Rizky Putra Dewan, Mas Batangnya. Kasih ya semuanya. Aku pengen mempunyai skill dewa guys. Aku pengen berguru ke Kak Pia guys. Kira-kira Kak Pia mau nggak guys ngajarin aku cara menggambar guys? Coba adain dong aku sama Kak Pia. Ini Kak Pia kayak ngajarin sketsa ke aku, ntar aku ikutin di sebelahnya gitu dong. Makasih Kak Rai, R-nya Ripka ya. Makasih Kak Rai, Mas Batangnya. Aku pengen guys, aku pengen bisa gambar di dunia digital. Iya kan, bener kan? Tapi aku lagi ada tugas lagi guys. Aku disuruh bikin roda warna. Jadi aku tuh ini guys, jadi semester 1 aku pilih nih. Enggak sih, enggak pilih sih. Jadi seni budaya tuh ada 2 kan, seni rupa dan seni musik. Jadi semester 1 karena aku bagian absen 20-an akhiran, aku dimasukkan ke seni musik dulu guys semester 1. Di semester 2 baru seni rupa. Nah seni rupa aku udah banyak guys, udah bikin arsir-arsiran. Abis itu aku bikin buah-buahan tapi versi di warna guys. Aku seneng guys seni rupa. Aku ternyata lebih menyukai seni rupa daripada seni musik kayaknya aku. Kalau seni musik tuh aku disuruh gamelan guys. Aku tung. Makasih Kak Mandala, Mas Batangnya, Kak Mandala ya. Makasih. Terus aku kayak apa ya? Dia memainkan alat tradisional guys semester 1 itu. Disuruh ini apa namanya, gendang ya, gendang guys. Ini ada Kalana, ada Oni, gendang. Wah, ada Kak Indah, makasih ya. Padahal seru tahu seni musik. Setiap orang kan beda-beda guys minatnya. Ada yang suka seni musik, ada yang suka seni rupa. Jadi makanya dibagi-bagi seperti itu gitu ya guys. Nah kalau seni tari itu ada ekskulnya sendiri guys, gak masuk ke pelajaran. Mungkin masuk sih ya, harusnya ya, tapi itu lebih ke ekskul sih ya kalau di aku ya gitu. Di sekolah aku ada guys, ada ekskul tari tradisional. Ekskul silat pasti ada. Nggak tahu guys, lupa. Pokoknya kayaknya ada deh.
kungfu ada, silat ada, karate ada guys. 3 itu kayaknya ada deh. Kalau kungfu sama karate ada guys, iya. Kalau silat kurang tahu, harusnya sih ada. Kungfu iya ya, kungfu itu wushu ya guys. Iya deh, antara itu deh guys, aku lupa namanya apa, kungfu atau wushu. Harusnya wushu deh. Dulu aku pernah guys, aku mau cerita guys, waktu SD aku kan ngerasa keren gitu ya kalau bisa karate. Terus aku daftar deh karate. Jadi dikasih 3 pilihan, yang di 3 pilihan gitu dikasih opsi gitu. Pilihan pertama apa, pilihan kedua apa, pilihan ketiga apa. Oke, aku pilihan pertamanya karate karena emang pengen. Kedua, aku English club. Oke lah, itu basic lah, ya udahlah, kayak ya gitu gitu. Yang ketiga, badminton. Aku pilih badminton. Terus aku gak nyangka guys, nomor 1 ya emang udah pasti kepilih guys. Opsi nomor 1 yang kita tulis itu emang udah pasti kepilih. Terus aku keterima dong di karate, dipilihin sama gurunya, keterima dong. Abis itu kayak apa ya, aku lihat tuh daftar isi list karate, ada tuh ditandain, yang laki-laki ditulis L gitu di sebelahnya, di sebelah nama, yang perempuan ditulis P gitu. Di antara list itu sebanyak itu, yang P cuma satu aku doang guys, aku doang guys yang P. Yang P cuma aku doang guys. Makasih ya Kak Tiara, Mas Batangnya, makasih Kak Tiara. Cuma aku doang guys yang P alias perempuan. Aku gak mau dong. Akhirnya aku minta guru aku buat pindah ke eskul lain karena aku gak mau cewek sendiri. Aku kira kayak bakal ada cewek yang ikut karate juga lah, taunya cuma aku doang. Ya aku gak mau lah, aku gak ada teman. Ya udah, akhirnya aku pindah ke English club. Udah pernah cerita, wah berarti kalian inget ya yang aku ceritain. Ya udah, aku cerita buat yang lain aja guys. Emang di sini cuma ada kamu doang? Enggak kali. Terus aku lihat temen aku opsi 1, 2, 3-nya sama semua guys. Makasih Kak Latif, Mas Batangnya Kak Latif. Terus apalagi ya, aku mau bilang apa lagi. Oh ya, aku lihat temen aku opsi 1, 2, 3-nya, karena dia udah kepengen banget badminton, dia tulis opsi 1 badminton, opsi 2 badminton, opsi 3 badminton. Sebenarnya itu dikasih kertas opsi-opsi gitu, kayaknya menurut aku itu cuma formalitas aja deh ya guys. Cuma formalitas aja deh. Gitu guys. Jangan panggil Ripka, panggil Budiman. Makasih ya. Awkward banget diem-dieman. Waktu SMP
Aku kelas 7. Kelas 7 kan pandemi guys, jadi gak ada ekskul guys. Pandemi, jadi ekskulnya ditiadakan. Kelas 8. Kelas 8 aku ikut modeling. Aku ikut modeling guys, biar ciwi gitu, aku biar feminim gitu. Ikut modeling sama ada pilihan lagi guys, aku ada ekskul wajib guys. Ada ekskul wajib antara padus, paskibra, dan tenis meja. Tenis meja itu dijadiin ekskul wajib karena di sekolah aku menjadi topnya pengguna tenis meja guys. Di laga-laga sekolah lain, sekolah aku menang guys tenis meja, makanya dibanggakan guys, makanya diangkat menjadi ekskul wajib guys. Seperti itu. Nah, aku ekskul wajibnya aku ikut padus guys. Aku ikut padus. Aku nyanyi judulnya lagu ini guys. Jadi sekolah aku kayak kedatangan dinas pendidikan. Terus aku sama teman-teman aku yang ada di padus disuruh nyanyi Bandung Bedas. Aku udah lupa guys. Terus aku bikin koreo guys. Aku bikin koreo tari Bandung Bedas, Bandung Bedas. Aku udah lupa guys liriknya gimana. Udah lama soalnya aku nggak terlalu apalin sampai tiap hari apalin gitu. Jadi cuma ingetnya pas tampil aja gitu. Tahu gak guys? Bandung Bedas, Bandung Bedas. Tahu gak guys lagu Bandung Bedas? Aku disuruh nyanyi lagu itu, ya ampun, kocik banget. Ya ntar coba aja kalian cari aja Bandung Bedas guys. Tapi minusnya menurut aku ikut padus karena aku ngerasa kayak rada boring gitu guys. Rada boring. Terus kalian tahu gak guys? Apa ya? Oh iya, jadi aku tuh ekskul padus karena buat pas misa nih ya. Kalian tahu misa apa? Misa itu kayak ibadah. Misa itu ibadah guys, ibadah Katolik. Nah, aku padus itu biar nyanyi entar di ibadah gitu. Bisa guys aku. Nah, kalau padus itu setiap pas misa kita tempat duduknya beda dong. Plusnya itu guys, kita tempat duduknya ya lumayan comfy kayaknya. Comfy karena kita disediain tempat duduk sendiri. Terus boleh bawa minum. Jadi kalau haus tinggal minum, kan kita kan bernyanyi gitu ya. Butuh suara yang gitu. Nah, kalau murid-murid lainnya yang gak padus, mereka duduknya di lantai guys. Di lantai yang cuma dilapisin dengan karpet. Karena itu dempet-dempetan kan guys, lebih enakan yang padus lah. Jadi nilai plusnya padus di situ berjaya guys. Gitu, menurut aku sih begitu ya. Masih bisa selo nggak? Enggak guys, aku nggak bisa selo guys sekarang. Dulu aku pas selo itu
aku latihannya di gereja guys. Jadi di gereja aku ada kelas biola sama selo gitu. Nah setiap hari Rabu aku ke gereja buat latihan selo. Terus kadang kalau ada nanti tampil jadi 2 kali seminggu kalau gak salah, atau berapa lupa. Makasih Kak Mandala, Mas Batangnya Kak Mandala. Makasih Kak Mandala, Mas Batangnya. Nah di gereja aku kalau selo itu jadi iringan guys, bukan jadi melodi utamanya. Gitu guys. Aku selo itu jadi iringannya. Kalau melodi utamanya itu ya si biola, yang pakai biola guys. Susah guys, iya nggak susah guys. Orang itu aja berat guys, barangnya aja berat. Susahan mana sama biola? Semuanya susah sih guys sebenarnya. Karena ini kan kita kan megang senar nih. Megang senar di sini tuh lama-lama kayak jadi luka gini guys, karena megang senar jadinya kapalan gitu. Itu guys, berbekas gitu kayak kapalan. Kalau biola itu kan kayak ininya kecil-kecil ya, kecil-kecil untuk sampai nadanya menurut aku ya. Gak tahu juga, aku baru belajar biola itu yang masih basic guys. Terus aku pindah ke selo. Nah kalau selo itu gede-gede guys, sampai aku gak bisa. Ini kayak ininya wow, harus kayak panjang jari aku guys kalau selo. Terus si geseknya dipanggil bow guys. Penggeseknya itu dipanggil bow. Nggak boleh itu asal-asalan kayak gitu, kayak goyang-goyang gitu, nggak boleh guys, nggak boleh gitu. Dia harus lurus gitu. Habis itu pegangnya juga bukan menggenggam kayak gini guys, pegangnya kayak Spiderman. Pucu. Kak Farel mana Rip? Iya nih, nggak kelihatan ya? Oh my god. Ya guys, aku udah gak bisa guys mainnya, itu udah lupa banget itu. Udah lupa banget, jujur ya. Zuzurli itu udah lupa banget ya, Zuzurli. Ntar aku mainin selo lagi pas udah tua kali ya. Pas udah tua, udah pensiun, aku gak tahu mau ngabisin duit aku gimana lagi. Aku kayaknya mau belajar selo guys. Aku mau belajar selo dari nol. Aku waktu itu tampil di gereja, mainin selo jadi iringan musiknya di ibadah umum. Sangat menyenangkan. Di acara Natal guys, di acara Natal. Terus kadang suka lagi sekolah minggu suka tampil juga guys, biar mengenalkan kelas biola guys ke teman-teman lainnya, biar ada yang tertarik mengikuti gitu guys.
terakhir mainin kapan? Kelas sebelum pandemi guys. Itu oh my god, pandemi menghancurkan segalanya. Kalau nggak pandemi, aku tetap lanjut guys, tetap lanjut loh aku. Berarti sebelum pandemi berarti kelas 4-5 guys. Kelas 4 sampai 5 SD aku. Terus katanya emang biola sama cello kayak gitu-gituan itu emang susah guys belajarnya. Kan ada tuh yang udah pro banget bisa sampai geter-geter gitu kan guys suaranya. Itu susah guys tekniknya itu. Aku gak bisa guys, aku belum sampai situ sumpah. Aku masih basic loh guys. Masih basic guys. Terus apa ya? Terus apa ya? Aku mau ngomong apa ya? Makanya, oh iya, makanya di orkestra itu banyak ini guys. Banyak senior-senior yang udah kayak sampai tua gitu kan, sampai tua gitu. Senior-senior yang udah sampai tua guys, karena emang membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menguasai skill itu semua guys. Tengok. Iya keren banget guys. Iya guys. Dari semua musik yang aku cobain, emang sih yang bikin penasaran tuh menurut aku cello guys. Aku les piano juga waktu itu, tapi aku kayak mogok gitu. Pas TK gak sih aku kayaknya, pas TK aku les piano. Tapi kayak lama-lama kelamaan jadi bosan guys. Aku gak niat. Terus aku lanjut lagi guys, pas kelas 3 SD aku lanjut lagi main piano. Aku sebenarnya udah apal not-notnya waktu itu, tapi walaupun sekarang udah lupa lagi sih not-not kayak gitu, not balak. Kayak sekali lihat dulu langsung kayak apal, oh ini G, ini C, ini mencet itu. Sekarang kayak harus diperhatiin dulu itu si not baloknya ada di garis mana itu. Gitu guys. Terus habis itu aku udah gak niat lagi guys, gak niat lagi les piano. Padahal waktu pertama itu aku yang les piano yang pertama aku datang ke tempatnya kan, makanya aku males keluar. Terus les yang kedua aku pakai guru private guys, dan itu tetap aku tidak membangkitkan semangat aku guys. Mungkin emang tidak terlalu tertarik gitu aku. Gitu guys. Jadi seminggu sekali ya aku les piano waktu kelas 3 pakai guru private. Kalau pas yang les pertama itu aku gak tahu berapa minggu sekali, lupa deh aku.
Terus yang kalau pakai grup private itu aku dapat kenalan dari gereja, guys. Aku dapat kenalan dari gereja. Jadi di gereja tuh ternyata banyak menawarkan jasa musik, guys. Karena di gereja kan ada yang bagian musik gitu, jadi bandnya kan pas ibadah. Ternyata di antara mereka itu buka les juga, guys, bagi anak-anak gitu. Buka les juga bagi anak-anak. Berarti emang ya gereja yang mengenalkan aku kepada musik, guys. Aku jadi belajar biola, cello, piano. Terus waktu itu pernah juga di gereja di sesi akhirnya ada yang ngenalin tuh sebagai apa, bass gitu ya, sebagai bass gitu. Bass itu yang gitar elektrik gitu kan, apa sih, aku nggak ngerti deh. Pokoknya kalau mau ikut pelayanan bisa diajarin, guys. Iya, basis gitu. Gitu. Yang ikut pelayanan ntar diajarin, guys. Piano lah, jadi singer lah, jadi drummer lah. Semua ada. Semua ada. Semua ada lah. Terus di sekolah aku juga pernah, guys, ada buka les piano gitu kan. Buka les piano dari siswa SMA, guys. Siswa SMA-nya itu ini ternyata udah kayak sampai lomba-lomba gitu, guys. Lomba-lomba terus menang gitu. Emang udah terkenal kayaknya di bidangnya gitu. Udah tampil di mana-mana. Terus aku baru tahu, guys, ternyata ada piano versi digulung gitu, digulung. Terus kalau dibuka ntar bisa dimainin, guys. Tahu gak sih itu apa ya namanya? Ini kayak piano dari kertas gulung, apa namanya? Aku nggak tahu. Nggak tahu, guys. Pokoknya nih ya, ini gambarannya. Ini benda yang panjang kayak piano gitu, benda yang panjang. Kalau piano kan bentuknya fisiknya gede ya. Kalau ini bisa digulung-gulung, guys. Ini bisa digulung-gulung. Iya, kayak karpet, guys. Kayak karpet. Ntar ada tombolnya dinyalain, terus ntar bunyi, guys. Aku baru tahu kayak gitu. Bukan pianika, guys. Pianika kan nggak bisa digulung. Pokoknya digulung, guys. Ya gitu lah. Ntar kalian cari sendiri aja. Aku baru tahu, guys, di dunia ini ternyata ada yang seperti itu. Aku baru tahu, guys. Di dunia ini ternyata teknologi sudah semaju itu. Aku baru tahu loh, guys. Aku baru tahu. Seperti itu. Iya, seperti itu. Apalagi, guys? Di sini ada yang baru datang gak, guys? Aku live selama ini ada yang baru datang gak, guys? Aku. Saya.
Sayur. Maaf baru datang. Maafin gak ya? Halo guys. Ramein lagi dong. Iya, ramein lagi guys sampai 20.000 guys, sampai 20.000. Bisa gak guys sampai 20.000? Ramein lagi dong guys. Ramein lagi. Ayo guys, 20.000. Yuhu. Terus apa lagi guys? Aku mau cerita apa lagi guys? Aku nggak tahu guys. Aku nggak tahu. Kapan punya poni? Nggak tahu sih, kurang tahu ya. Aku bakal punya poni kapan? Poni depan ya. Korean Bang. Masih suka hangout gak? Sekarang ini saya diam di rumah saja sih ya. Jarang pergi sih ya. Kalau sekarang ini gitu. Sama, iya kan, comfy banget guys di rumah, cuma tidur, rebahan, nonton, makan, mandi. Kenapa gak ngebolang lagi? Dulu waktu kecil aku sering guys pergi-pergi sendiri gitu, karena ya di dalam komplek lah guys, makanya dalam komplek. Terus ada temen guys, waktu itu ada temen di komplek aku. Kalau sekarang kan nggak ada. Aku menjadi aktif kalau ada temen guys. Kalau gak punya teman aku tidak menjadi aktif. Sore semuanya. Kalian baru pulang bekerja ya guys? Kalian di sini ada yang masih sekolah gak? Kayak aku di sini siapa yang kelahiran 2009 guys? Di sini siapa yang kelahirannya 2009 guys? Aku. Oh, yang bilang aku berarti kayaknya ini kelahirannya 90 ini ya. Curiganya 90 guys. Bohong guys. Kalian 20 tahun lebih tua daripada aku ya yang nonton ini. Aku baru lahir kemarin.
Selamat lahir ya. Berarti kamu ulang tahun ya kemarin. Oh, berarti kamu ulang tahun kemarin. Selamat ulang tahun ya. Oh iya guys, dulu aku heran deh, kenapa aku bisa berteman ya. Dulu waktu kecil nih ya, aku dijemputnya tuh kadang suka telat pas SD. Entah aku emang request jemputnya telat aja, karena aku ke perpus guys. Aku baca komik guys. Aku baca komik judulnya Miko. Aku suka banget sama komik itu. Abis itu atau enggak aku main guys. Padahal aku mainnya itu sama kelas lain, bukan sama kelas aku sendiri guys. Itu aku mainnya sama kelas lain. Terus aku berani kenalan dong. Aku berani kenalan guys. Kayak, kamu namanya siapa? Kamu kelasnya di mana? Dulu waktu SD kelas 1 gituan, aku tuh kayak familiarnya sama kelas aku sendiri. Sama kelas lain mah aku cuma kayak ya udahlah tahu nama doang. Tapi pas setiap pulang nih, aku berkenalan guys sama temen aku ini dari kelas lain. Aku main kejar-kejaran lah, main ucing sumput lah. Terus yang paling gongnya itu main di mini zoo guys. Sekolah aku kan punya mini zoo gitu kan, yang ada banyak binatang gitu kan. Banyak binatang gitu. Nah, di tengah-tengah mini zoo itu ada playground guys. Playground yang sangat amat seru. Ada perosotan, ayunan, tanjakan, jungkat-jungkit. Dan ada lagi playground satunya lagi guys. Playground satunya lagi lebih mewah guys, lebih mewah. Tapi kalau yang di playground yang mewah itu panas guys, gak ada pohon guys, panas. Jadi megang besinya itu nyelkit guys. Sedangkan anak SD kan pulangnya pas siang gitu, pas siang. Jadi kadang suka ke mini zoo guys. Kita ke mini zoo lihat hewan, terus bantuin yang jaga binatangnya kasih makan. Kita kasih makan burung merpati guys. Dikasih sama tukang yang jaganya, nih ada makanan, kasih. Terus kita kasih makan ikan koi guys. Jadi ada punya kolam gitu kita sama satpam juga guys. Jadi di lobi sekolah aku ada kolam gitu guys. Di kolam kanan kiri itu isinya banyak macem-macem. Nah setiap kita mau main, kita kadang suka minta makanan ke pas satpam. Soalnya pas satpam itu pasti punya makanan ikan. Kita taburin guys, taburin makanan ikan di situ guys. Dikasih sama pas satpam makanan ikan, kita taburin guys di kolam-kolamnya. Seru banget guys. Jadi kan di lobi ada tempat pak satpam gitu kan, kayak tempat konfirmasi. Anda tamu itu harus mengonfirmasi kepada satpam guys. Makanya ditaruh di tengah guys, di tengah lobi satpamnya, biar orang gak sembarang masuk guys. Gitu guys. Gitu guys. Terus di sebelah mini zoo itu kayak punya lapangan guys, lapangan yang luas banget. Ada banyak rumput kan.
Makanya kambing-kambing di mini zoo kadang suka diiketin di pohon sekitar situ biar makan rumput nih guys kadang. Terus kayak kita juga ketemu sama anjing golden retriever gitu guys. Di sekolah aku punya anjing golden itu guys, namanya April deh kalau gak salah, namanya April. Aku kadang suka ke belakang terus elus-elus guys, lucu banget guys, namanya April. Terus di lapangan yang luas itu kadang aku suka nangkep belalang guys, nangkep belalang gitu guys. Terus di sebelahnya juga ada greenhouse guys. Greenhouse itu kayak tempat kayak kita praktek. Jadi pas kelas 1 SD atau 2 SD ada yang namanya PLH guys. Ada pelajaran namanya PLH, pelajaran lingkungan hidup. Nah PLH itu kita ke greenhouse terus tanam singkong, kita berkebun. Iya guys, kita kadang suka nyamperin tukang kebun ya, kita bantuin siram-siramin tanaman. Iya guys, seru guys jadi petani, praktikum loh. Tapi kayaknya kan kebesokannya lihat lagi tuh singkong yang kita tanemin itu dicabut lagi dong. Ternyata itu ya, ternyata cuma rekayasa, kita nggak bener-bener tanam guys, tapi emang numbuh sih. Yang tukang kebun tanam itu emang beneran tumbuh guys singkongnya, tapi yang kita tanemin cuma rekayasa doang. Ternyata dicabut lagi buat praktikum kelas sebelah guys. Jadi itu cabut pasang guys tanaman singkongnya ternyata. Percuma tanam tapi dicabut lagi, gak apa-apa guys. Yang penting seneng guys, bisa keluar gitu. Enak guys, bisa keluar. Seperti itu. Seperti itu, iya, seperti itu. Di sini jam 6 pagi guys. Kalau di kalian jam berapa? Nama aku Ripka Budiman. Gitu guys nama aku. Jam setengah 6 pagi. Gitu. Ya guys, tempat tinggal aku sebenarnya di Swiss guys. Di Swiss sonoan dikit ya. Jadi setiap pagi aku tuh kegiatannya apa tahu guys? Setiap pagi tuh aku tuh hidupnya damai banget loh guys. Aku tuh gak pernah beli bahan-bahan makan itu dari supermarket, enggak guys. Aku tanam sendiri guys. Aku punya sapi, aku punya telur, aku punya kambing. Kalau mau susu tinggal meras sapinya, meras kambingnya. Kalau mau telur tinggal ke belakang aja. Aku punya gubuk ayamnya, aku tinggal ambil gitu. Habis itu aku tanam banyak makanan guys, tanam banyak makanan. Habis itu
itu ya aku tinggal cabut guys kalau udah panen. Tinggal dimasak deh di rumah ya. Terus tiap pagi tuh aku kegiatannya ngegembalain domba guys. Aku biar domba-dombanya bisa makan, aku ngegembalain guys. Aku jadi gembala. Tapi tenang aja guys, aku bukan kayak Jarjit ya. Aku bukan kayak Jarjit. Jarjit kan suka bohong ya pas gembalain domba. Dia malah teriak-teriak ada serigala. Kalau aku sih enggak. Aku enggak gitu, karena aku yang jadi serigalanya. Aku udah ketahuan jadi serigalanya. Jadi aku gak berani macem-macem ya guys. Gitu. Iya, aku werewolfnya. Seperti itu. Aku nggak mencontoh guys kayak Jarjit. Jangan seperti Jarjit ya guys. Akhir-akhirnya meminta tolong nggak dipercayain kan guys. Karena kebanyakan bohong guys. Kebanyakan bohong. Makanya guys, kebanyakan bohong, jangan kebanyakan bohong. Ntar gak dipercayain lagi guys. Apalagi Denny. Bukan aku loh itu. Bukan aku lagi bacain komen guys. Kalau Dennis mah selalu ditolongin guys, enak. Kalau kalian kan gak punya adit kan, gak punya adit. Makanya guys, kapan coba punya temen kayak Adit selalu menolong? Cuma Dennis doang guys yang punya sahabat sejati guys. Patut dirayakan guys sahabat sejatinya guys. Mereka ngomong-ngomong mereka bikin anniversary gitu guys ya, untuk merayakan perbestiannya. Aduh, oke, nomor 10. Kita bakal bacain podium ya guys. Makasih untuk live kali ini. Nomor 10 ada Kak Bimschen. Makasih Kak Bimschen. Yang ke-9 ada Kak Yanuarian. Makasih Kak Yanuarian. Yang ke-8 ada Kak Ditya. Ya, makasih Kak Ditya. Ya, makasih ya. Yang ke-7 ada Kak Garvin. Elnya Rika. Makasih Kak Garvin. Yang ke-6 ada Kak Rizky Putra Devan. Makasih Kak Rizky. Yang ke-5 ada Kak Latif Ripka Only. Makasih. Yang ke-4 ada Kak Tiara Ipka Only. Makasih. Yang ke-3 ada Raya Ribi. Makasih Kak Rai. Setia banget ya guys Kak Rai sama aku. Terharu deh aku. Makasih ya Kak Rai. Terus yang kedua ada Icinya Acil. Ya, makasih Icinya Acil. Ya, makasih Icinya Acil. Makasih. Yang pertama ada Kak Mandala Asrul Sadewa. Makasih Kak Mandala. Makasih Kak Mandala. Udah menjadi podium yang pertama. Terima kasih sudah setia menemani Ripka live ya selama ini. Makasih Kak Mandala. Jangan lupa guys, tanggal 26 ada VC sama aku. Kita berkenalan ya guys di VC. Makasih semuanya yang udah VC sama aku. Semoga kita bisa VC lagi ya. Jangan lupa guys, ada VC sama aku tanggal 26 April. Bye bye guys, makasih guys.